Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فأقول وبالله التوفيق والهداية. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jemaah salat zuhur Masjid Busdai yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan takdirnya hingga detik ini kita masih diberikan berbagai curahan nikmat dan karunia Allah yang tiada terhingga banyaknya. Di samping nikmat yang paling besar dan paling agung yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam, tidak kalah penting untuk kita syukuri pada saat ini nikmat sehat walafiat dan juga nikmat usia, sehingga kita bisa sampai di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus-menerus bisa mengisi bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini dengan melakukan amal solih yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia dan sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah. Tujuan dari melaksanakan puasa sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Artinya dengan melaksanakan puasa, dengan melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, dalam arti bukan hanya puasa menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi juga lebih kepada puasa yang sesuai dengan hakikat puasa, termasuk di dalamnya menjaga diri dari berkata-kata yang tidak pantas atau rafath, juga mengeluarkan kata-kata yang kasar dan berpotensi mencela atau mencemooh orang lain. Maka insya Allah ketika seseorang melaksanakan puasa dengan sesungguhnya, maka dia akan berhasil menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ternyata takwa itu merupakan satu predikat yang sangat mulia. Bahkan tolok ukur seseorang itu mulia dan tidaknya di hadapan Allah itu tergantung kepada ketakwaannya. Sampai dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, firman Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian takwa juga ternyata merupakan bekal yang paling baik bagi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, takwa merupakan bekal yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Berbekallah kamu sekalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika seseorang berbekal dengan bekal takwa,
maka Allah menjanjikan orang yang bertakwa itu akan diberikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapinya. Dalam surah At-Talaq surat ke-65 ayat 2 Allah menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia akan diberikan solusi dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Kemudian pada ayat berikutnya surah At-Talaq ayat 3, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian Allah akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Sungguh luar biasa, banyak sekali keistimewaan bagi orang yang telah berhasil berbekal dengan bekal yang paling baik di hadapan Allah, yaitu bekal takwa. Lalu pertanyaannya, apa sesungguhnya makna dan hakikat takwa itu? Nah, ini sebetulnya tema kita pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Apa makna dan hakikat takwa? Secara bahasa, takwa itu artinya adalah takut. Ada juga melindungi, ada juga menghindari. Itu secara bahasa. Sementara menurut istilah, banyak sekali yang memberikan definisi. Di antaranya yang sudah sangat populer dan kita semuanya pada tahu definisi ini. Takwa itu artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian ada juga yang mendefinisikan takwa itu artinya orang yang senantiasa hadir dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa absen atau tidak ada dalam pelaksanaan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, orang yang bertakwa itu senantiasa tidak pernah absen, tidak pernah tidak hadir dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya tidak pernah hadir dalam pelaksanaan kemaksiatan atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa yang lain. Nah, lalu pertanyaan yang kedua tadi, apa sebetulnya hakikat takwa itu? Takwa itu ternyata kalau didefinisikan oleh Umar bin Khattab ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud dengan takwa itu?" Ketika ditanya seperti itu oleh sahabat Ubay bin Ka'ab, Amirul Mukminin Umar bin Khattab malah balik bertanya, "Kalau Anda sedang berjalan di jalan yang sangat licin, apa yang Anda lakukan?" Maka kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, "Saya akan berhati-hati, wahai Amirul Mukminin." Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, "Nah, itulah yang dimaksud dengan takwa." Artinya dari dialog antara Umar bin Khattab dengan sahabat Ubay bin Ka'ab ini, takwa ini merupakan satu perilaku ketika seseorang mau sampai ke satu tujuan, dia senantiasa berhati-hati memilih jalan. Ketika ada jalan yang penuh dengan onak dan duri, maka dia senantiasa berhati-hati untuk sampai kepada tujuan. Ini sebuah ilustrasi. Kalau kita mau lebih lanjut mengetahui apa sebenarnya hakikat takwa, maka takwa itu adalah keyakinan yang sangat dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketakutan yang sangat dalam juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa muraqabah, merasa terus-menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sesungguhnya hakikat takwa. Ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa didengar, dilihat, diketahui oleh Allah yang Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui, maka segala hal yang dia lakukan senantiasa akan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itulah makna dan hakikat takwa yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus-menerus menjadi hamba-hamba Allah yang dari waktu ke waktu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.